Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Ya, baik, selamat siang Bapak Ibu. Masih semangat semuanya? Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang sudah menyediakan waktunya, meluangkan waktunya dalam diseminasi positif untuk melengkapi tugas program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalankan, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di modul 1.4, yaitu terkait budaya positif ini dengan saya sendiri, yaitu Umi Andriana Soleha, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, dalam pemahaman yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu ini semua, yaitu di mana nanti saya akan menyampaikan tentang konsep inti dari budaya positif itu sendiri, yaitu di mana ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, yang terakhir yaitu dengan segitiga restitusi. Ya, tentunya dari konsep inti budaya positif ini sudah ada beberapa yang Bapak Ibu lakukan ya, namun tidak tersadar bahwa ini adalah teori-teori yang sangat penting yang harus kita jalankan. Bagaimana cara kita memanusiakan manusia kepada peserta didik kita sehingga pendidikan dan tujuan nasional pendidikan yaitu dapat tercapai ya Bapak Ibu. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sebagai permulaan dalam penyampaian pemaparan saya kali ini, mungkin Bapak Ibu budaya positif itu sudah terbesit di benak Bapak Ibu ya. Sudah biasa Bapak Kepala Sekolah menyampaikan kita harus melakukan budaya positif, pembiasaan budaya positif kepada anak-anak. Nah, saya di sini ingin meminta kesediaan Bapak Ibu untuk menyampaikan apa sih yang Bapak Ibu ketahui, yang Bapak Ibu pahami tentang budaya positif itu sendiri. Apakah kita sudah melakukan setiap harinya? Ya, mungkin saya minta kesediaan dari Bapak Ibu guru, silakan untuk menyampaikan pendapat. Saya persilahkan. Satu yang tidak menyimpan daripada sesuatu yang tidak baik. Ya. Jadi melakukan sesuatu yang artinya lurus dan tidak bertentangan dengan perilaku yang tidak baik, gitu ya Bu Haji. Ya, itu salah satunya ya budaya positif. Nah, Bapak Ibu, saya sekarang akan bertanya lagi ya, yang tidak menyimpang. Sampai di sekolah Bapak Ibu, dari kita sampai di sekolah, apakah kita sudah sudah melakukan budaya positif di sekolah Bapak Ibu? Ya, sudah ya. Apa contohnya Bu Sintia? Ya, baik, betul sekali. Nah, itu adalah hal kecil yang tidak kita sadari Bapak Ibu ya, bahwa kita sebenarnya sudah melakukan budaya positif, yaitu dengan menyambut siswa pada pagi hari, mengajak siswa, membimbing siswa, menuntun siswa untuk melakukan pembelajaran bersama-sama kita ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif. Jadi untuk yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru ya. Nah, Bapak Ibu tentunya sudah tidak asing lagi ya mendengar dengan kata student center, dengan kata teacher center ya. Saya akan meminta pendapat Bapak Ibu kembali, apa sih yang dimaksud dengan teacher center? Ya, ada yang bisa menyampaikan teacher center ya? Ya, Bu Mala. Ya, jadi pembelajaran yang dilakukan berpusat
Sudah. Yang selanjutnya adalah teacher student center. Berpusat pada siswa ya. Tentunya kedua pembelajaran yang dilakukan tersebut, kedua metode pembelajaran yang dilakukan tersebut pasti memiliki dampak yang tersendiri untuk siswa kita ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira apa dampak yang nanti akan dicapai oleh anak-anak jika kita melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, pembelajaran yang berpusat pada guru ya. Kira-kira ada Bapak Ibu yang bisa memberikan argumennya? Bagaimana kira-kira jika pembelajaran itu dilaksanakan berpusat pada guru? Apakah guru itu hanya memberikan materi begitu saja? Ya Bu Cynthia? Tentunya murid-murid akan merasa cepat bosan karena dari satu pihak saja yaitu guru. Ya, baik, terima kasih Bu Cynthia. Nah, jadi betul sekali jika pembelajaran dilakukan berpusat pada guru, tentunya kita akan hanya mentransfer ilmu begitu saja, memberikan materi begitu saja tanpa adanya penyegaran dilakukan di dalam kegiatan pembelajarannya Bapak Ibu ya. Pasti siswa akan merasa bosan dan pembelajaran tidak akan menyenangkan, yang nantinya akan menghasilkan pembelajaran yang tidak bermakna. Tentunya siswa tidak bisa menemukan apa sih yang aku pelajari hari ini. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kira-kira bagaimana pembelajarannya Bapak Ibu? Dan apa nanti dampaknya yang dirasakan oleh siswa? Bisa membantu saya memberikan argumentasi? Menurut saya, pembelajaran yang berpusat kepada siswa, di mana kita sebagai guru berusaha untuk memenuhi kebutuhan siswa itu sendiri, sehingga akan meningkatkan pengalaman kepada siswa yang menyebabkan proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Ya, baik, terima kasih ya, betul sekali Bu Nopi ya. Jadi pembelajaran yang kita lakukan yang berpusat pada siswa nantinya akan memberikan dampak kepada siswa kita sendiri, yaitu siswa itu bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi salah satunya adalah gaya belajar. Jangankan siswa Bapak Ibu, guru aja memiliki gaya belajar tersendiri. Contohnya kemarin saya sedang berbincang-bincang nih di ruang guru dengan Bapak Ibu guru, bertanya kepada saya, apakah kita harus belajar dengan cara membaca? Nah, adakah yang mempunyai pertanyaan seperti itu? Masih ingat kemarin? Apakah saya itu kalau belajar sukanya dijelaskan dengan orang lain? Nah, masih ingat? Kira-kira siapa kemarin yang berbicara seperti itu? Ya, Bu Lydia. Nah, itu ada 3 gaya belajar yang dilakukan oleh siswa. Bukan siswa saja, Bapak Ibu guru pun juga seperti itu, yaitu misalkan bisa belajar melalui dari gambar, bisa belajar melalui audio, misalkan dari dijelaskan dengan orang lain baru dia paham. Yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik, yaitu melalui sentuhan-sentuhan langsung, artinya bukan kita bersentuhan ya, tapi kita langsung menyatu dengan alam, kita keluar. Mungkin banyak siswa yang memiliki gaya belajar seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi melalui pembelajaran dengan paradigma baru ini kita diminta yaitu melakukan dengan pembelajaran yang berprinsip berdiferensiasi, yaitu di mana pembelajarannya itu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern, sehingga yang nantinya kita dapat menghasilkan siswa yang memiliki dimensi profil pelajar Pancasila itu sendiri ya. Ada 6. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, yang terakhir yaitu mandiri ya. Tentunya dengan pembelajaran dengan paradigma baru ini nantinya akan menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya, di mana pelajar Pancasila itu sendiri yaitu pelajar yang belajar dengan sepanjang hayat
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Masih semangat Bapak Ibu? Masih? Masih ya? Ya, terima kasih. Ya, dilanjutkan dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini yang tidak pernah Bapak Ibu sadari, namun Bapak Ibu sering sekali melakukan hal ini. Saya juga pastinya. Yang pertama yaitu ilusi mengontrol murid. Nah, ilusi mengontrol murid ini artinya kita memaksa murid, Bapak Ibu, memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Misalkan rahasia berbuat salah. Kita memaksa murid untuk kedepannya tidak lagi berbuat salah seperti yang dia lakukan. Nah, itulah Bapak Ibu, selanjutnya dia tidak akan berbuat salah lagi. Namun belum tentu kan dia tidak berbuat salah, pasti dia bisa berbuat salah lagi, bisa tidak. Itu pun tergantung dari apa Bapak Ibu? Motivasi dari dalam dirinya. Ya, jika dia memiliki motivasi dari dalam dirinya, dia pasti tidak akan melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, itu sebenarnya salah Bapak Ibu ya. Padahal itu mengkritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, itu tidak betul Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini juga salah. Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini Bapak Ibu sama kita dengan siswa seperti itu. Contohnya Bapak Ibu yaitu kita memaksa siswa untuk hadir jam 6.45 di sekolah ya untuk melaksanakan pembersihan. Itu sebenarnya memaksa Bapak Ibu. Memaksa. Kalau siswa itu melakukan berarti dia sudah memiliki motivasi di dalam diri kita sendiri ya. Kalau siswa itu tidak melakukan berarti dia tidak memiliki motivasi di dalam diri itu sendiri. Nah, contohnya kita sendiri Bapak Ibu, kita sebagai guru, kita sebagai staf, kita punya atasan kita yaitu Bapak Kepala Sekolah. Nah, salah satu contohnya jika Bapak sekolah tidak hadir atau tidak sekolah pada hari itu saja, kita bisa berpikiran nanti aku datang siang saja dah. Nah, itu adalah salah satu kita tidak memiliki motivasi diri ya. Jadi kita sama-sama berefleksi. Saya juga banyak melakukan kegiatan seperti itu. Jadi melalui pendidikan yang saya sedang jalankan ini, saya mulai belajar bagaimana nantinya ternyata pemikiran saya itu tidak mengalami miskonsepsi dengan teori kontrol. Nah, selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, yang kita sedang lakukan sekarang yaitu stimulus respon. Bagaimana cara kita mengubah ke teori kontrol? Yang pertama yaitu kebutuhan kita sama. Kalau di stimulus respon, kalau di teori kontrol kebutuhan kita berbeda ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah mengira kalau kebutuhan kita itu sama Bapak Ibu. Kebutuhan kita itu berbeda, baik yang dialami siswa atau yang dialami oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, contohnya yaitu dari gaya belajar yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu ya. Jadi setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa paksakan kepada siswa. Jangan memaksa siswa itu untuk belajar sama dengan teman yang lainnya. Sama seperti Bapak Ibu juga ya. Jadi kita tidak bisa dipaksa oleh kepala sekolah, kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, jika Bapak Ibu tidak memiliki motivasi dari dalam diri Bapak Ibu sendiri, pasti Bapak Ibu akan berontak seperti itu ya. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, tentunya kita tidak bisa
memaksakan harapan, keinginan, cita-cita orang lain itu untuk sama dengan diri kita. Nah, kita harus memiliki gambaran cita-cita itu bahwa orang lain itu memiliki gambaran yang atau cita-cita yang berbeda dengan kita, ya. Kita tidak bisa memaksakan siapapun. Siswa itu pun kita tidak bisa memaksa, Bapak Ibu. Contohnya, nah misalkan siswa si A dia pintar dalam bidang akademik, siswa si B dia pintar dalam bidang non akademik. Kita tidak bisa memaksakan untuk si A itu sama dengan si B. Kita harus mengetahui siswa bahwa siswa itu memiliki potensi yang berbeda-beda dan keunggulan yang berbeda-beda di dalam dirinya. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu di stimulus respon. Di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi kita tidak bisa mengubah orang lain, ya. Kita tidak bisa mengubah orang lain agar memiliki pandangan yang sama, Bapak Ibu. Sama seperti Bapak Ibu dengan murid Bapak Ibu juga seperti itu. Jadi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Bagaimana cara memahaminya seperti itu. Kita tidak bisa kamu harus begini, kamu harus begini, tidak boleh Bapak Ibu, ya. Nah, yang keempat yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi di dalam teori kontrol itu menekankan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu, perilaku buruk itu belum tentu salah Bapak Ibu, ya. Dan perilaku benar juga belum tentu dia benar. Perilaku benar juga bisa jadi dia salah, ya. Jadi kita tidak pasti semua perilaku baik, perilaku buruk itu memiliki tujuan tersendiri, memiliki alasan tersendiri. Selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Itu di stimulus respon, tapi dipatahkan dengan teori kontrol. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Tidak bisa, saya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu. Kepala sekolah kita tidak bisa mengontrol Bapak Ibu. Yang hanya bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, itu di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Seperti yang di atasnya tadi, yang saya sampaikan bahwa hanya kita sendiri yang hanya bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Selanjutnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, Bapak Ibu, di stimulus respon itu mengatakan bahwa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika rayuan-rayuan yang Bapak Ibu kerjakan itu gagal, itu dinamakan pemaksaan. Padahal itu salah Bapak Ibu, ya. Adanya kita harus berkolaborasi dan konsensus. Konsensus itu adalah kesepakatan. Artinya bagaimana kita berkolaborasi dengan siswa, bagaimana kita berkolaborasi dengan guru. Kita harus berkomunikasi yang baik sehingga menghasilkan kesepakatan, sehingga menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang terakhir yaitu model berpikir menang kalah. Itu adalah dari stimulus respon, di mana kita harus mengubahnya menjadi model berpikir menang-menang yang biasanya kita sebut sebagai win-win solution. Nah, jadi kita sebagai guru dan kita memiliki peserta didik, kita tidak bisa menyalahkan peserta didik. Kita yang menang, siswanya yang kalah, itu tidak bisa. Jadi kita harus sama-sama menang, ya. Jadi di mana dalam pembelajaran itu mengajarkan bahwa kita tidak boleh nantinya merendahkan satu sama yang lain. Jadi itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sampai saat ini masih ada yang ingin bertanya? Belum, ya? Nah, Bapak Ibu, dari pendekatan teori kontrol yang saya jelaskan tadi nantinya akan menghasilkan disiplin. Nah, Bapak Ibu pasti sudah
tidak asing lagi ya mendengar kata disiplin. Nah, kira-kira apa sih arti dari kata disiplin itu Bapak Ibu? Kira-kira apakah peserta didik kita sudah mencerminkan sikap dan disiplin? Nah, saya minta kepada Bapak Ibu yang tadi belum menyampaikan argumennya, silakan untuk menyampaikan argumennya apa sih itu disiplin. Ya, yang belum? Ya, Bu Lydia. Menurut saya kalau disiplin itu anak-anak itu sudah melakukan tugasnya dengan baik dan tepat pada waktunya. Jadi tadi sudah disampaikan dengan Bu Lydia, terima kasih atas argumennya, menyampaikan bahwa jika disiplin itu adalah anak-anak artinya sudah menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu dan dengan baik, seperti itu ya Bu ya. Ya, jadi baik sekali Bu, itu salah satu argumen yang sudah Ibu sampaikan. Jadi saya di sini akan memberikan penguatan. Disiplin itu pasti Bapak Ibu terbenak. Disiplin itu ada aturan. Setelah ada aturan, pasti ada sanksi ya. Kalau ada aturan, jika siswa itu tidak melaksanakan aturan dengan baik dan benar, nah seperti kata Bu Lydia tadi ya, jika siswa tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan diselesaikan dengan tepat waktu, pasti tentunya kita akan memberikan sanksi kepada siswa ya Bapak Ibu ya. Nah, itulah kata disiplin. Nah, sebenarnya disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Jadi disiplin itu mengacu. Jadi disiplin itu mengacu pada nantinya nilai-nilai yang akan diyakini ya. Nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati bersama. Tentunya nanti akan menghasilkan siswa yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Nah, dari disiplin ini tentunya nanti akan menghasilkan disiplin diri. Nah, disiplin diri yang nantinya akan menghasilkan disiplin positif kepada siswa itu sendiri, yang merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti dari disiplin positif yang sudah kita lakukan ini tentunya nanti tidak ada lagi imbalan atau penghargaan atau ancaman atau hukuman yang kita akan berikan kepada siswa. Nah, tentunya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri yang saya sampaikan tadi, sehingga mereka berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik ya. Jadi dia mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari siswa itu sendiri, sehingga dia mengalami perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tentunya tidak hanya kita berikan kepada peserta didik, tentunya kita harus sebagai pendidik mempunyai tanggung jawab yang besar untuk diri kita sendiri. Bisa tercapai, yaitu nilai yang disepakati bersama tanpa kita memikirkan dari suku bangsa mana, agama mana, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, inilah contoh-contoh nilai kebajikan Bapak Ibu ya. Jadi dari profil pelajar Pancasila yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu, jadi ada 6 dimensi. Itu merupakan nilai kebajikan juga, yaitu ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan bernalar kritis. Selanjutnya yang kedua itu dari Ibu Primary Years Program, itu ada beberapa nilai kebajikan, ada toleransi. Tentunya nilai kebajikan yang ini itu kita tanpa memandang adanya banyak suku, adanya banyak agama yang kita telah jalankan di Indonesia ini Bapak Ibu ya. Yang terakhir yaitu keterampilan hidup. Jadi ada nilai kebajikan dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu adalah contoh-contoh nilai kebajikan.
kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu sendiri adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, tentunya Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar manusia yang nanti akan saya sampaikan, jika satu saja Bapak Ibu tidak tercapai, pasti Bapak Ibu akan melakukan perilaku yang tidak sesuai. Ya, itu Bapak Ibu satu aja tidak terpenuhi, pasti Bapak Ibu akan melakukan perilaku yang menyimpang. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama yaitu bertahan hidup, di mana bertahan hidup di mana di sana ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, ini salah satu contohnya adalah misalkan anak itu bolos sekolah Bapak Ibu. Bolos sekolah, kita tidak bisa Bapak Ibu menyalahkan, kamu ini bolos-bolos, ngapain kamu bolos? Kamu nggak tidurnya siang malam-malam ya? Bangunnya kesiangan ya? Kita tidak boleh begitu Bapak Ibu ya. Kita harus mencari tahu dulu kenapa sih Bapak Ibu dia itu bisa sampai tidak sekolah seperti itu. Salah satunya adalah mungkin dia tidak terpenuhi satu kebutuhan dasar manusianya, yaitu yang pertama bertahan hidup. Contohnya yang tadi saya sampaikan, ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal, ada keamanan, ada kesehatan. Nah, contohnya di sini yaitu tempat tinggal, di mana rumahnya itu kebanjiran Bapak Ibu, kebanjiran, dan setelah itu pakaiannya itu otomatis basah semua, jadi dia tidak sekolah seperti itu ya. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ada di sana yaitu poin-poinnya ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, contohnya di sini Bapak Ibu pasti pernah melakukan atau hampir setiap hari melakukan pembelajaran yang membentuk kelompok seperti itu ya. Nah, pasti ada aja siswa yang tidak mau bekerja, siswa yang kurang aktif seperti itu ya, pasti ada aja kan ya. Nah, inilah dimana kebutuhannya dia itu tidak terpenuhi Bapak Ibu. Mungkin ya di sana tidak dipedulikan teman-temannya tidak mau berbagi dengan dia ya. Jangankan siswa, kita aja yang kerja di sekolah, pasti jika kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, pasti kita akan melakukan perilaku yang menyimpang seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga yaitu ada kesenangan di mana ada poinnya yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi begini Bapak Ibu, anak-anak ketika belajar di kelas Bapak Ibu ya, mungkin dia merasa bosan, tidak senang, dia males. Nah, tentunya kenapa Bapak Ibu? Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Karena di dalam kelas itu kita tidak hanya belajar serius seperti itu, tidak kan? Kita harus melakukan apa Bapak Ibu? Yang kita sebut sebagai penyegaran sepertinya ice breaking ya. Dalam ice breaking kita bisa humor, kita bisa tertawa. Kalau siswanya ngantuk, kita bisa mengajak ice breaking ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk menjadikan pembelajaran di kelas kita menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Salah satunya adalah kita harus melaksanakan ice breaking ya. Yang selanjutnya adalah penguasaan. Nah, penguasaan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, prestasi diakui dan didengar. Nah, Bapak Ibu pasti dari beberapa siswa kita, beberapa teman-teman kita ya, pasti ada ingin yang menjadi seorang pemimpin ya. Tentunya di sana itu adalah bagaimana rasa dia ingin diterima Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya agar dia tidak melakukan perilaku yang menyimpang. Artinya kita harus memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu salah satunya adalah penguasaan. Berikanlah dia kesempatan menjadi seorang pemimpin ya. Selanjutnya yaitu kebebasan, di mana dia ada mandiri, memiliki pilihan,
mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya ya. Ini Bapak Ibu, jadi sama juga seperti pembelajaran di kelas Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi. Jadi kita tidak hanya menyuruh anak-anak menggambar, takutnya dia yang tidak bisa menggambar nggak mau gambar, karena dia suka menyampaikan materinya itu dengan secara lisan ya. Jadi kita tidak bisa, kalau dia yang suka gambar silahkan materi yang sudah Bu Guru sampaikan anak-anak rangkum dalam bentuk kalimat sendiri boleh, dalam bentuk gambar boleh, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu guru tidak harus mematok dia kamu harus menyampaikan dengan kalimat sendiri, nggak boleh ya. Jadi kalau dia yang mau menuliskan langsung boleh, kalau dia menyampaikan secara lisan juga boleh. Jadi itu adalah 5 kebutuhan dasar yang harus Bapak Ibu ketahui sehingga segala kebutuhan peserta didik itu bisa terpenuhi Bapak Ibu. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia Bapak Ibu ya. Nah, kita harus ketahui dulu motivasi perilaku manusia ini Bapak Ibu, di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya anak-anak itu melakukan tindakan yang baik itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, saya datang pagi biar saya tidak dihukum dengan Bapak Ibu guru saya. Nah, itu salah Bapak Ibu ya. Saya datang pagi biar saya tidak didenda. Itu salah Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah bagaimana kita mengubah anak-anak itu dia datang pagi biar itu merupakan motivasi dari dalam diri. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, anak-anak biasanya pengen dapat juara itu biar diberikan hadiah dengan orang tuanya ya. Banyak pasti Bapak Ibu guru termasuk saya mengiming-imingnya anaknya, kamu kalau pinter tak beliin ini loh ya, pasti seperti itu ya. Itu tidak baik Bapak Ibu ya. Jadi kita harus memiliki motivasi dalam diri sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Jadi itu harus ada dari dalam diri kita sendiri. Mari kita saling sama-sama belajar Bapak Ibu, saling sama-sama merubah pendidikan yang sudah selama ini kita lakukan. Mungkin masih ada yang menyimpang. Kita tidak bisa melakukan 100% seperti itu, tidak bisa. Kita harus berubah sedikit demi sedikit. Yang penting ada niat dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, terkait dari motivasi tadi, ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, dan yang terakhir yaitu restitusi. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata hukumannya. Tentunya hukuman itu adalah tidak terencana dan pasti datangnya tiba-tiba. Selanjutnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah. Satu arah itu artinya gurunya aja yang menghakimi, seperti itu ya. Selanjutnya bersifat hukuman, yaitu baik fisik maupun psikis ya. Contohnya kita sering memberikan hukuman kepada siswa untuk lari keliling lapangan, seperti itu ya. Kalau psikis, kita memberikan hukuman kepada siswa yang membuat mental siswa itu menjadi down dan menyakitkan diri siswa. Misalkan memberikan kata-kata atau ucapan yang tidak baik Bapak Ibu, seperti itu pasti nantinya akan diingat oleh anak-anak sampai kapanpun. Yang kedua ada konsekuensi ya. Konsekuensi itu artinya terencana atau disepakati sesuai dengan aturan. Artinya kita berkolaborasi dengan siswa di sini. Namun murid tetap dibuat tidak nyaman Bapak Ibu ya. Yang ketiga yaitu sikap guru itu selalu memonitor murid, jadi harus selalu memantau siswa, seperti itu. Nah, yang ketiga ada restitusi Bapak. Nah, ini adalah yang baru-baru kita pelajari ya Bapak Ibu ya. Semester lalu kita mengambil RHK sesuai indikator dari rapor pendidikan kita. Jadi kita baru mengenal yang namanya restitusi. Dari restitusi ini yaitu
di mana nantinya akan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya di dalam restitusi itu nanti ada proses kolaboratif, proses komunikasi dengan siswa yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri sehingga menghasilkan siswa yang bertanggung jawab dan mandiri, Bapak Ibu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Belum? Ya, baik. Saya lanjutkan. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru yang sebenarnya sudah kita lakukan tanpa disadari ya. Di sana ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, tentunya dari 5 posisi kontrol guru ini nanti akan membawa dampak tersendiri dari apa yang sudah kita lakukan. Contohnya yang pertama, saya akan memberikan kasus kepada Bapak Ibu guru, bagaimana sih sikap kita sebagai guru jika kita sebagai posisi kontrol kita berada di penghukum. Jadi yang pertama, di sana saya berikan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera ya. Contohnya banyak ya. Waktu ini kasus kita yaitu yang sudah kita pernah lakukan, jadi di mana siswa kita itu tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi kita sebagai guru, kita itu menyuruh siswa untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, jadi dari kasus ini dan posisi kontrol yang sudah kita lakukan, yaitu hormat pada bendera 1 jam, kita menyuruh siswa kita hormat pada bendera 1 jam, itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, itu Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua, ada kasus yang kedua, kasusnya sama Bapak Ibu, cuman bagaimana cara kita sebagai guru menyampaikan posisi kontrol tersebut, yaitu kita dengan mengatakan, berapa kali Ibu harus memberitahu kamu nak, kamu selalu mengecewakan Ibu. Nah, jadi kira-kira dari apa yang kita sampaikan kepada guru, kita itu sudah berada pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Yang ketiga yaitu, nah kasusnya sama tapi dengan penyampaian yang berbeda kepada siswa. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Jadi ini adalah kita sebagai guru berada pada posisi kontrol teman. Nah, selanjutnya yang keempat, kasusnya masih sama namun posisinya berbeda, yaitu di mana sebagai posisi pemantau, guru itu akan menyampaikan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, itu adalah salah satu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Yang terakhir Bapak Ibu, nah ini kita sebagai posisi kontrol manajer, di mana jika kita berada di posisi ini, pasti kita akan mengatakan, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dari kelima posisi kontrol tadi ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan yang terakhir ini manajer. Pasti Bapak Ibu sudah tahu perbedaannya ya, dan dampak yang nantinya akan dirasakan oleh murid itu sendiri jika kita melakukan posisi kontrol tersebut. Nah, contohnya Bapak Ibu, siswa memiliki kesalahan, langsung kita marahi, kamu itu begini. Nah, apa yang dirasakan siswa? Pasti siswanya merasa ketakutan, ya, merasa takut, apalagi ngomongnya kita agak dengan nada yang sedikit tinggi, dan nanti ujung-ujungnya siswa itu pasti akan melapor kepada orang tua, ya.
Jadi bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, tentunya akan memberikan dampak untuk kita di sekolah dan dampak yang dirasakan anak itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku jika Bapak Ibu guru itu menanyakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu? Ya, membuat merasa bersalah. Ya, Bapak Ibu sudah paham ya? Yang kedua, posisi kontrol apakah aku jika seorang guru itu menyampaikan kamu tidak pernah benar melakukannya? Nah, kira-kira yang mana nih Bapak Ibu? Apa? Kita lihat sama-sama ya. Ya, penghukum. Yang ketiga yaitu apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, itu yang mana Bapak Ibu? Apa? Yang mana Bapak Ibu? Bu Sri Nadi? Yang mana Ibu? Teman. Ya, mari kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu ya. Bu Sintia yang mana? Teman. Pak Edo? Ya, kita lihat sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya, ya. Jadi dia adalah posisi kontrol guru berada di manajer. Jadi itu adalah apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi dikembalikan dengan siswanya secara baik-baik sehingga siswa itu kita dengan siswa itu tidak ada yang namanya berada di bawah, tidak ada yang berada namanya di atas. Jadi kita yang saya sampaikan tadi adalah berperilaku win-win solution, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Jadi kita semua menang Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ayolah lakukan demi ibu ya. Nah, apa ini? Apa Bapak Ibu? Teman ya, kita lihat coba ya, semua teman. Ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, teman. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ternyata Bapak Ibu terbukti ya tidak ngantuk. Yang terakhir yaitu kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, apanya nak? Apa ini Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Pemantau. Bu Nopi pemantau. Malah pemantau. Pak Kiki pemantau. Kita lihat sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya, pemantau ya. Tepuk tangan dulu dari kita semua. Sudah ngantuk Bapak Ibu? Ngantuk? Oh, sudah lewat ya. Mau kalau ngerjakan kuis gini pasti seneng kan? Ya, sama. Saya juga senang. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang tadi sudah kita pelajari ada 5 posisi kontrol guru yang nantinya akan menghasilkan keyakinan dari dalam diri kita. Kita harus melakukan yang mana sehingga memberikan dampak yang terbaik. Nah, menurut Bapak Ibu tadi, kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, mana yang paling baik Bapak Ibu? Yang harus kita lakukan? Yang mana? Ya, jadi dari kelima tadi itu memiliki dampak yang tersendiri ya. Yang paling baik yang sedang kita pelajari dari proses hukuman, konsekuensi, restitusi tadi itu adalah di posisi manajer. Jadi Bapak Ibu itu harus berkolaborasi bersama siswa, berkomunikasi dengan baik bersama siswa sehingga siswa itu dapat menyelesaikan masalah dengan rasa tanggung jawab dan mandiri. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya bertanya, apa bukan peraturan kelas? Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, yang sudah punya idenya. Nah, apa sih perbedaannya keyakinan dengan peraturan Bapak Ibu? Yang sedang kita pelajari saat ini, kita kan disuruh buat keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas?
Baik, terima kasih atas argumennya Bu Lydia ya. Jadi betul sekali kalau keyakinan kelas itu adalah komunikasi dua arah antara kita dengan siswa, antara guru dengan siswa yang nantinya memperoleh nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati. Jika peraturan kelas itu adalah hanya satu arah yang kita berikan kepada siswa itu sendiri. Kamu harus begini. Nah, hadir jam segini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu adalah kita dibuat bersama-sama, berkolaborasi dengan siswa. Namun kalau peraturan kelas itu adalah dibuat oleh Bapak Ibu guru saja tanpa adanya proses kolaborasi dengan siswa Bapak Ibu ya. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan bersama siswa saya. Yang pertama, di mana keyakinan kelas itu bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif ya, yang sudah kita pelajari bersama-sama dari Bapak Kepala Sekolah, sudah memberikan sedikit ilmu kepada kita. Selanjutnya kita berkolaborasi bersama sedikit saja agar mudah diingat, gak usah banyak-banyak Bapak Ibu, dikit tapi mengena, ada nilai kebajikannya dan ada kesepakatannya. Selanjutnya ada konsekuensinya yang sebanding dengan kesepakatannya. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas kita sesuaikan. Jadi keyakinan kelas 6 itu berbeda dengan keyakinan kelas 1, kelas 2 ya. Jadi disesuaikan dengan siswa-siswanya di sana. Jadi dari keyakinan kelas ini sebenarnya impian siswa-siswa Bapak Ibu, impian murid-murid di dalam kelas Bapak Ibu sendiri, apa sih yang mereka inginkan, apa sih yang mereka cita-citakan, sehingga pembelajaran di kelas itu bisa menjadikan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa-siswanya bisa memahami pembelajaran dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semua siswanya, aspirasi siswanya itu ditampung, didiskusikan sehingga menghasilkan keyakinan kelas. Nah, dari konsep inti yang terakhir yaitu dari segitiga restitusi. Itu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog Bapak Ibu ya. Kalau dialog itu artinya percakapan ya, yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Jadi kita dituntut untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab untuk dalam menyelesaikan masalah itu sendiri Bapak Ibu. Nah, jadi dalam penerapan segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada 3 tahapan yang kita harus lakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas peserta didik itu sendiri. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi jika kita sudah melaksanakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, tentunya nanti hati siswa itu akan merasa lega dan dia tidak akan takut lagi. Tentunya pastinya siswa itu tidak akan melaksanakan perilaku yang sudah dia lakukan yang tidak baik sebelumnya itu Bapak Ibu. Nah, di mana tindakan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi setelah siswa itu kita ketahui melakukan kesalahan, jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di dalam menstabilkan identitas ada kalimat yang bisa Bapak Ibu sampaikan kepada siswa. Jadi berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dan Bapak guru juga pernah melakukan hal itu. Nah, Ibu dan Bapak guru tidak mau mencari siapa yang salah, tapi di sini ingin mencari solusi, dan kamu berhak merasa begitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau anak-anak siswanya sudah salah, silahkan dipanggil di kantor untuk melakukan dialog atau percakapan. Setelah dia sampai, jangan langsung dimarahi. Kamu, jangan ya Bapak Ibu ya. Belajar sama-sama mulai
saat ini Bapak Ibu. Jadi kita harus sama-sama menyadari, kita kan harus belajar bagaimana cara kita manusiakan manusia. Nah, dari sinilah Bapak Ibu harus bisa memahami gimana perasaan Bapak Ibu jika berada pada posisi siswa tersebut. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menstabilkan identitas siswa dulu. Jangan kita menghakimi, main hakim sendiri kepada siswa. Belum apa-apa, belum dipanggil siswanya sudah takut duluan ya. Tidak usah takut nak, kamu datang ke sini, Bapak Ibu guru akan mencarikan solusi bersama dengan kamu, seperti itu ya. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ketika siswa itu sudah kita stabilkan identitasnya Bapak Ibu ya, kita tidak ada menghakimi siswa tadi, kita bisa menyampaikan beberapa kalimat kepada siswa. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kita rendahkan dulu anak-anak itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kita berikan pertahanan diri dulu untuk siswanya. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu ya. Jadi setelah sampai tahap yang kedua, Bapak Ibu harus tanyakan dulu, kamu pasti melakukan hal ini punya alasan ya nak? Sebaiknya kamu melakukan hal ini tidak usah dilakukan karena itu bisa merugikan orang lain ya. Mungkin itu beberapa kalimat yang Bapak Ibu bisa sampaikan kepada siswa. Nah, itu tahap yang kedua Bapak Ibu. Tahap yang ketiga, nah, yaitu menanyakan keyakinan yang sudah kita buat di kelas masing-masing. Jadi Bapak Ibu bisa meyakinkan siswanya berdasarkan prinsip teori kontrol tadi bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu berasal dari dalam diri kita ya. Nah, kita tanyakan kepada siswa kita, apa keyakinan kelas kita? Apakah jika kamu melakukan hal ini menurutmu sudah melanggar keyakinan kelas kita? Apakah hal yang kamu lakukan ini tidak bertentangan dengan keyakinan kelas kita? Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal yang menurut kamu? Nah, jadi kita tanyakan dulu kepada siswa. Coba Bapak Ibu renungkan sekarang, gimana perasaan siswa kalau datang langsung kita marahi sampai dia nangis. Pasti dia ngadu ya sama orang tuanya. Setelah ngadu, orang tuanya menelpon kita. Nah, itu pasti ada juga kepikiran dari dalam diri kita sebagai seorang pendidik. Seharusnya pendidik tidak seperti itu ya. Jadi harus Bapak Ibu melaksanakan 3 tahapan tadi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan. Nah, kita menanyakan seperti ini Bapak Ibu. Kita tidak boleh langsung mengusuk anaknya. Kamu tadi sudah buat nangis Amira ya? Nah, tidak boleh Bapak Ibu. Kita harus memancing siswa dengan pertanyaan-pertanyaan pancingan. Kita nggak boleh langsung menunjuk, kamu ngapain kamu buat nangis dia Amira? Nggak boleh kayak gitu. Kita tanya dulu dia Bapak Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan tematik kalau dalam teorinya ya. Semoga kita sama-sama semua bisa melaksanakan pembelajaran yang nantinya bisa berpihak kepada siswa sehingga siswa merasa nyaman di kelas, tidak takut di kelas dengan gurunya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini saya punya kasus Bapak Ibu. Silakan Pak Edo membantu saya untuk membacakan kasusnya. Yang keras Pak Edo. Kasus. Anda bernama Ali, seorang murid kelas 8 SMP Pelindung. Waktu jam 10 istirahat makan siang belum dimulai, Anda melihat Amira yang sedang memperhatikan hasil ujian atau ulangan yang didapatkannya.
Anda menghampiri Amira dan bertanya berapakah nilai yang didapatkannya. Amira menjawab mendapatkan hasil 60. Seketika Anda merasa senang dengan nilai yang 90 yang Anda dapatkan. Rasa senang itu Anda keluarkan dengan mengucapkan, "Ye, nilai saya lebih bagus dari kamu. Kamu tidak belajar dengan benar sih. Belajar lebih keras lagi ya." Hehehe. Dengan Anda menyindir. Amira yang mendengar itu langsung tiba-tiba terlihat sedih dan terlihat mulai menangis. Anda langsung merasa bersalah. Namun menyadari ada teman lain yang masuk ke dalam kelas, Anda memutuskan untuk keluar dari kelas. Sewaktu jam pulang sekolah, guru Anda meminta waktu sebentar untuk berbincang dengan Anda. Ya, jadi itu salah satu kasus Bapak Ibu. Nah, sekarang setelah Bapak Ibu membacakan kasusnya, adakah Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan kasus ini dengan kalimat sendiri? Nah, menceritakan kronologinya seperti itu. Anda ini Ali, ya. Yang mengejek ini siapa Bapak Ibu? Ali. Ali dapat nilai berapa? 90. Dia mengejek siapa? Amira. Selanjutnya, Amira bagaimana dia perasaannya? Sedih, menangis. Nah, dan Ali itu merasa dia hebat. Ali mengejek Amira. Akhirnya Amira itu menangis dan Bapak Ibu gurunya melihat. Nah, akhirnya guru memanggil siapa? Ali atau Amira? Ali, ya. Jadi perbincangan yang dilakukan oleh gurunya dan Ali itu apa Bapak Ibu yang kira-kira yang pertama bisa dilakukan? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas tadi. Nah, setelah Ali datang ke kantor, selamat siang Ali. Seperti itu ya. Selamat siang Ali, silakan duduk. Mungkin bisa menanyakan bagaimana? Ya, mengapa Amira bisa nangis seperti itu? Tidak boleh gini, kamu buat nangis Amira ya? Tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kita harus menanyakan pelan-pelan ya. Jadi Ali itu tidak merasa mentalnya jatuh, namun dia tetap berada di atas Bapak Ibu ya. Namun tetap harus menstabilkan identitasnya dulu. Nah, apakah Ali tahu Bu Guru panggil ke sini? Kenapa Ali bisa menyampaikan mengapa Bu Guru bisa manggil Ali ke sini? Selanjutnya, kalau dia sudah menyampaikan, kalau dia tidak mau menyampaikan, bisa kita gunakan pertanyaan-pertanyaan semantik tadi. Nah, Ibu Guru lihat tadi Amira menangis di depan kelasnya. Apakah Ali tahu kenapa Amira menangis? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan itu pasti siswanya itu terpancing. Apa bercerita dia ya? Nah, selanjutnya baru kita ke validasi tindakan yang salah. Nah, selanjutnya di validasi tindakan yang salah kita bisa menyampaikan pertanyaan kepada Ali. Nah, apakah yang Ali lakukan tadi itu benar, tidak merugikan orang lain seperti itu ya. Jadi kita bisa menyampaikan kalimat-kalimat tersebut. Nah, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, jadi menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Nah, tindakan yang tadi Ali lakukan itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan yang sudah Ali sepakati di kelas? Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita meyakinkan siswa kita kalau dia emang salah, dia mau mengakui kesalahannya seperti itu, dan sehingga siswa itu bisa menemukan solusi bersama. Jadi jangan Bapak Ibu yang menemukan solusinya, biar dia yang menemukan solusi sendiri, tapi tetap dipandu oleh Bapak Ibu guru. Tugas kita bukan menuntut siswa, tapi kita harus menuntun anak-anak. Begitu Bapak Ibu ya. Sudah paham Bapak Ibu? Sudah ya. Jadi sebagai penutup, saya akan menyampaikan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu harus memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosialnya. Jadi itu sangat penting Bapak Ibu, ketiganya itu sudah masuk ke dalam kematangan emosional kita sebagai seorang pendidik. Jadi di mana guru itu nantinya
mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini ya, yang nantinya bisa melakukan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Sebenarnya Bapak Ibu, saya tuh sudah berefleksi, bercermin dari apa yang sudah Bapak kita lakukan ya Bapak Ibu ya selama ini. Kita sudah melaksanakan beberapa bagian dari segitiga restitusi ini, namun kita tidak menyadari dan kita tidak mengetahui teori-teori ini. Sebenarnya Bapak Ibu, saya berpikiran setelah saya mempelajari segitiga restitusi ini, saya berpikir, teman-teman saya dan saya sudah melakukan, namun belum 100% seperti itu ya. Jadi bagaimana perjalanan dirinya yang nantinya sebagai among, yaitu kita sebagai contoh, nantinya kita dituntut sebagai posisi kontrol tadi, yaitu manajer yang menuntun murid, bukan menuntut tapi menuntun murid yang menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, akhir dari penutup ini, sekian pemaparan pemahaman terkait disiplin positif. Saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu guru semuanya. Salam dan bahagia. Pembelajaran satu semester yang akan kita lakukan. Jadi anak-anak harus membuat keyakinan kelas agar nantinya pembelajaran yang kita lakukan di kelas menjadi apa, anak-anak? Lancar. Apa lagi? Nyaman. Apa lagi? Apa lagi? Tanpa tekanan. Ya, apa lagi? Rukun. Apa lagi? Ya, tentunya harus menyenangkan. Ya, kalau anak-anak sudah belajar dengan senang, pasti anak-anak bisa memahami pembelajaran dengan baik. Ya, sudah. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, kira-kira Ibu sekarang ingin bertanya kepada anak-anak, ya. Nah, kira-kira peraturan apa yang anak-anak dapat sampaikan kepada teman-teman yang lain agar pembelajaran di kelas ini bisa nyaman, bisa senang tentunya. Kira-kira impian apa yang harus anak-anak sampaikan kepada bu guru, yang harus anak-anak dapat gali ya agar pembelajaran di kelas ini bisa menyenangkannya. Yuk, coba kira-kira kelas ini harus bagaimana dulu? Apa? Bersih. Ya, apa lagi? Wangi. Apa lagi? Aman. Apa? Banyak hiasan. Ya, hiasan-hiasan yang menarik. Kira-kira kalau kelasnya kosong, semangat dan belajar. Apa lagi? Apa lagi kira-kira? Kelasnya harus bersih. Kalau kelasnya bersih, anak-anak harus bagaimana? Menjaga kebersihan. Ya. Kira-kira kalau ada gurunya sudah menjelaskan harus bagaimana? Mendengarkan. Ya. Kalau anak-anak mau keluar kelas harus bagaimana? Kalau dikasih tugas dengan gurunya harus bagaimana? Dikerjakan dengan tepat waktu. Ya, sesuai dengan waktu yang ibu guru berikan. Nah, sekarang ibu guru akan memberikan satu kertas kepada setiap anak. Silakan nanti anak-anak tuliskan di sini nomor 1, nomor 2 apa saja peraturan yang harus anak-anak
sehingga pembelajaran di kelas menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya anak-anak bisa memahami materi. Ya, paham anak-anak? Paham. Ya, contohnya boleh tadi katanya harus menjaga kebersihan. Apalagi? Boleh makan di kelas nggak? Enggak. Makannya harus di mana? Di luar. Ya, kedatangannya harus bagaimana pagi-pagi? Tepat waktu, tidak boleh datang terlambat. Ya, ya, silakan dituliskan di sini ya. Paham? Paham. Kalau sudah dituliskan, nanti segera ditempelkan di depannya. Nanti tulis kamu. Panik. Silakan dituliskan. Tadi semuanya sudah membuat peraturan kelas ya. Sekarang coba anak-anak masih ingat peraturan tadi anak-anak tulis? Masih. Ya, coba Bella sampaikan peraturan kelas yang tadi Bella sudah tuliskan di depan ini. Masih ingat? Ya, coba apa Bella? Tidak boleh melakukan kekerasan kepada teman. Ya, tidak boleh melakukan kekerasan kepada teman. Ya, coba Ibu bacakan lagi ya. Salah satu punya teman kalian, semua siswa dilarang makan di kelas. Semua siswa dilarang bermain lari-larian. Semua siswa dilarang menaiki meja dan kursi. Ya, ya. Itu tadi peraturan yang sudah anak-anak buat ya. Masih dalam bentuk ada kalimat negatifnya. Itu tadi namanya peraturan kelas ya. Nah, selanjutnya peraturan kelas ini anak-anak akan diubah menjadi kesepakatan kelas. Namun caranya bagaimana? Anak-anak harus mengubahnya menjadi kalimat positif ya. Kalau ada kata tidaknya, boleh nggak dikatakan dengan kalimat positif? Tidak. Itu kalau ada tidak, dilarang, itu namanya kalimat negatif ya. Tadi kan masih ingat peraturan yang sudah ditulis kan? Nah, sekarang kita akan mengubah menjadi kesepakatan kelas yang di dalamnya harus memuat kalimat positif ya. Paham? Paham ya. Jadi silakan sebentar lagi Bu Guru akan membagikan satu kertas lagi. Jadi ubah peraturan kelas yang sudah anak-anak buat itu ke dalam kesepakatan kelas ya. Ubah menjadi kalimat positif. Paham anak-anak? Paham ya. Silakan dituliskan di sini. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini
membuat peraturan berubah menjadi kesepakatan kelas. kreatif rancang pembelajaran. Sekarang yang ketiga apa anak? Namanya nilai kebajikan. Ya, apa itu nilai kebajikan? Nah, nilai kebajikan. Kalau anak-anak dikasih nilai dengan gurunya, berapa ada nilainya? Berapa nih? 60. Ada berapa nilai itu artinya? 60. Ada berapa nilai? 1. Nah, sekarang ada nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nah, nilai kebajikan itu adalah nilai yang sudah disepakati yang digunakan sebagai kita untuk apa? Untuk landasan berperilaku. Nah, contohnya yang pertama ada nilai kejujuran. Nilai kejujuran. Kejujuran apa contohnya perilakunya? Menemukan dompet dan sebagainya kepada Ya, jika menemukan dompet dikembalikan ke pemiliknya. Ya, ada nilai apa lagi? Nilai rasa syukur. Ya, nilai rasa syukur. Berarti anak-anak harus bagaimana? Bersyukur dengan cara apa? Tidak mengeluh. Apa lagi? Bersyukur. Yang anak-anak lakukan setiap pagi itu apa? Berdoa. Ya, itu salah satunya. Ada nilai kebersihan. Nah, kalau di dalam kelas nilai kebersihannya bagaimana anak-anak? Harus bagaimana anak-anak? Apa? Melakukan tugas piket. Tadi dibilang Andre juga apa? Menjaga kebersihan. Ya. Ada nilai apa lagi kira-kira? Nilai menghargai. Ya, tadi yang disebutkan yang pertama itu sesama teman harus saling menghargai. Nah, sekarang silakan anak-anak tuliskan di kertas yang ibu guru berikan. Ibu guru berikan banyak satu siswa, ya. Nanti bisa dibagi-bagi. Nah, tuliskan nilai-nilai kebajikan yang sudah anak-anak buat sesuai dengan kesepakatan kelas tadi. Nah, misalkan Audelia apa tadi kesepakatan kelasnya? Yang keras. tidak makan semua siswa harus makan di luar. Ya, semua siswa harus makan di luar. Nah, kira-kira apa nilai kebajikannya itu? Harus bagaimana? Ada nilai kebajikan itu ada disiplin, ada ketertiban. Kira-kira bagaimana kira-kira itu? Nilai kebajikan apa? Disiplin, ya. Terus apa lagi? Ada nggak yang kesepakatan kelasnya hadir tepat waktu? Ada? Siapa? Excel? Ya, hadir tepat waktu. Berarti nilai kebajikannya apa itu? Disiplin. Ya, tulis di sana disiplin. Satu nilai satu kertas. Paham? Tulis lagi dong. Nilainya ada yang ditulis. Nilai apa? Kebersihan gitu aja. Disiplin gitu aja. Ya, sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah anak-anak buat. Paham? Paham? Ya, ini sekarang ibu kasih kertas. Nanti kalau kertasnya habis silahkan minta sama temannya ya. Kita kasih kertas. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu. Juga ya, tadi anak-anak sudah membuat nilai-nilai kebajikan dari kesepakatan kelas yang sudah anak-anak tulis ya. Nah, coba ibu lihat di sini. Ya, ada nilai kebersihan. Ya, nilai kebersihan, hormat, ada menghargai, ada tanggung jawab, ada disiplin, ya, ada menghargai, disiplin, ada komitmen, ya, ada beragam, ada disiplin, ada tanggung jawab, ada menghargai, ada komitmen, ada kebersihan, tadi ya, dan masih yang banyak lagi lainnya. Bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu. Perhatikan dulu anak-anak. Nah, sekarang
dari nilai-nilai itu sekarang anak-anak bisa menunjukkan perilaku mana yang nampak dan tidak nampak. Nah, contohnya tadi Ibu bilang ada nilai kebajikannya kebersihan. Nah, kalau kebersihan kira-kira perilaku yang harus bagaimana yang harus anak-anak lakukan? Apa contohnya? Kalau kebersihan, bersih-bersih, apalah bersih-bersih ya, tentunya bersih-bersih. Dengan cara apa yang harus anak-anak kerjakan? Apa? Piket, menyapu, ya, membuang sampah pada tempatnya. Kalau ada perilaku yang tidak nampak, nah artinya perilaku yang tidak boleh anak-anak lakukan. Kira-kira apa? Membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Apa? Tidak melakukan tugas piket. Nah, sekarang itu salah satu contoh dari nilai kebajikan yang kebersihan. Nah, sekarang silakan anak-anak buat yang lainnya sesuai dengan tadi nilai-nilai yang sudah anak-anak tempelkan di depan. Paham? Paham? Misalkan ada nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab perilakunya yang nampak bagaimana? Mengerjakan tugas dengan baik. Kalau yang tidak baiknya bagaimana tanggung jawabnya? Kebalikannya, tidak mengerjakan tugas, tidak membuat tugas, ya paham? Paham? Ya sekarang ibu kasih kertas, yang warna pink, ya. Beda sama kertas yang hijau kan ya. Beda ya. Jadi sekarang ibu kasih kertas. Buat kesepakatan kelas lagi, Bu. Nah, buat perilaku yang nampak dan tidak nampak ya. Perilaku yang harus anak-anak lakukan dan perilaku yang tidak boleh anak-anak lakukan. Paham? Paham? Nah, ini nanti kertasnya yang ini digunakan untuk perilaku yang nampak, yang artinya perilaku yang boleh anak-anak lakukan, yang harus anak-anak lakukan. Ya, silakan dibuat ya. Buat satu aja. Ya, kalau yang ini adalah perilaku yang tidak boleh atau tidak nampak, yang tidak boleh anak-anak lakukan. Tapi harus sama-sama yang warna pink, Bu. Mana? Misalnya yang Kalau tadi kamu Iya. apa? Menghargai itu contohnya. Sudah paham? Paham? Ya, silakan diambil apa yang Ibu Pertiwi belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ya, sudah ya anak-anak. Tadi kita sudah sampai langkah yang keempat, yaitu anak-anak sudah bisa menunjukkan perilaku yang nampak, yaitu perilaku yang harus anak-anak lakukan, dan perilaku yang tidak nampak, yaitu perilaku yang tidak boleh anak-anak lakukan. Ya, coba ibu guru akan membacakan salah satunya aja perilaku yang nampak. Yang pertama yaitu menghargai dan menghormati orang lain. Dan anak-anak tidak boleh bagaimana ini? Membuang sampah sembarangan, ya, membuli temannya. Nah, itu adalah salah satu jawaban dari teman-teman kalian. Nah, sekarang tugas selanjutnya yaitu anak-anak memikirkan tugas guru dan tugas murid. Silakan nanti anak-anak tuliskan di sana bahwa tugas guru itu apa saja. Apa saja yang anak mengajar siswanya, apa lagi? Menasehati, apa lagi? Menyayangi siswanya, ya. Tugas guru itu bukan bagaimana? Melawan kekerasan, apa lagi? Mengusir muridnya, apa lagi? Memukul. Ya, memukul. Nanti silakan dituliskan di kertas yang ibu guru berikan, ya. Setelah guru yaitu murid. Nah, anak-anak kan tahu ya, murid itu nggak boleh bagaimana? Nggak boleh nakal. Nah, nggak boleh nakal. Berarti murid tugasnya bukan untuk apa? Nakal. Apa lagi? Main ya, main di rumah ya. Kalau di sekolah anak-anak harus belajar. Kalau murid tugasnya apa saja? Mengerjakan PR. Mengerjakan PR. Apa lagi?
2. Paham? Paham? Ya. Silakan di Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Sudah ya, tadi anak-anak sudah menuliskan tadi anak-anak sudah menuliskan tugas guru apa, dan tugas guru itu bukan seperti apa ya. Jadi anak-anak sudah bisa menyampaikan tugas siswa seperti apa ya. Tugas siswa itu seharusnya bukan bagaimana ya. Ada yang bisa menyampaikan kira-kira kita satu orang aja. Tugas guru apa ya? Ayo Andre. Membimbing muridnya. Ya, Audelia, tugas guru. Tugas guru apa Audelia? Mengajar. Ya, kalau Fitri menyayangi muridnya. Ya. Nah, kalau tugas siswa apa Putra? Mengerjakan tugas. Ya, Andre. Tugas murid mengikuti apel mini. Mengikuti apa? Apel mini. Apa ya? Apel mini apa? Apel mini. Mengikuti apel mini. Apa tugas murid bu? Ya. Siapa? Ya. Tugas murid Mengikuti upacara. Ya, apa lagi tugas siswa? Belajar. Ya, Excel? Apa? Itu apa? Menyayangi asma. Ya, sudah ya. Jadi anak-anak sudah bisa menyampaikan dimulai dari yang pertama tadi, anak-anak membuat peraturan kelas. Masih ada kalimat apa kalau di peraturan kelas tadi? Negatifnya. Ya, selanjutnya diubah menjadi kalimat yang positif. Ya, jadi ada kesepakatan kelas dan ada nilai-nilai kebajikan yang harus anak-anak gunakan sebagai anak-anak berperilaku nantinya. Ada nilai kebersihan. Nilai apa lagi anak-anak? Komitmen. Nilai apa lagi? Disiplin. Ada apa lagi? Apa lagi? Ya. Nah, itu tadi sudah anak-anak tuliskan. Sudah ada yang nanti keyakinan yang sudah anak-anak sampaikan ini nanti kita buatkan ke dalam bentuk poster ya, sehingga anak-anak nanti bisa paham, bisa mengetahui apa yang anak-anak boleh lakukan dan apa yang tidak boleh anak-anak lakukan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah anak pahami. Paham semuanya? Paham? Bisa dipahami? Bisa. Jadi membuat keyakinan kelas guru akhiri sampai di sini. Semoga nantinya anak-anak bisa dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, selamat pagi. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.